Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pendidikan dan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah dan surga. Tema kita kali ini yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia yaitu orang yang berakhlak mulia itu mengurus dirinya sendiri. Bagaimana mengurus diri sendiri sebagai orang yang berakhlak mulia? Apa yang diurus di dalam dirinya itu? Memang kebutuhan-kebutuhan hidup manusia harus dipenuhi, harus diurus. Ada kebutuhan lahiriah, ada kebutuhan batiniah, ada kebutuhan jiwa, ada kebutuhan raga, dan sebagainya. Nah, jadi untuk kebutuhan lahiriah atau kita sebut kebutuhan raga, untuk kebutuhan raga tentu mudah kita memahaminya, yaitu dengan memberikan asupan makanan. Ya, asupan makanan yang bergizi. Asupan makanan yang berkualitas, yang bernutrisi tinggi. Jelas sekali makanannya apa, ngurus lahiriah bagaimana, ngurus tubuh bagaimana. Nah, ini tentu semua orang tahu. Ya, artinya tahu di sini ada ilmu pengetahuan tentang itu. Nah, diuruslah sedemikian rupa sehingga dia sehat. Sehat jasmaninya. Nah, yang kedua adalah kita urus juga yang namanya kebutuhan batiniah. Kebutuhan ruhaniah atau kebutuhan jiwa. Nah, kebutuhan ruhaniah atau kebutuhan jiwa ini tentu harus diurus juga. Diberikan nutrisi-nutrisi, diberikan makanan-makanan, asupan makanan yang bagus dari informasi-informasi, dari ilmu-ilmu yang berharga dan bermanfaat. Nah, ilmu-ilmu informasi menjadi memori-memori di dalam jiwa. Terutama yang namanya jiwa atau ruhaniah itu ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya hati, ada yang namanya nurani, ada yang namanya batin dan sebagainya. Itu satu kehidupan yang memerlukan asupan makanan dari memori-memori yang positif dan suprapositif. Nah, gizinya seperti itu, memori-memori bergizi di dalam pikiran dan jiwa. Nah, kalau dia sakit tentunya diobati dengan memori-memori jiwa, memori-memori pikiran positif dan suprapositif. Nah, ini orang yang mengurus lahiriahnya, yang mengurus batiniahnya, atau kita sebut dengan raganya dan jiwanya. Nah, semua diurus itu memang. Nah, orang berakhlak mulia mengurus ini semua. Nah, tentunya mengerti seperti apa mengurusnya, bagaimana seharusnya. Mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini para sahabat, kita lihat akhlak mulia di dalam mengurus diri sendiri. Jadi para sahabat, kita lihat di sini. Akhlak mulia di dalam mengurus diri sendiri. Nah, tentunya akhlak mulia itu sendiri, keseluruhannya ada dalam poster kunci sukses. Ya, minimal di dalam akhlak mulia ini, kita harus memiliki yang namanya ikhlas, syukur, ihsan, sabar, istiqomah, dan bersemangat atau berjihad. Nah, ini bagian daripada akhlak mulia yang harus dilakukan. Nah, akhlak mulia ini bagaimana dia menerapkannya di dalam mengurus diri. Tujuan mengurus diri sendiri adalah memelihara agar jiwa dan raga selalu sehat dan tumbuh dengan baik. Sehat raga artinya apa? Sehat jasmaninya, sehat tubuhnya, fisiknya, dan sebutan-sebutan lain. Memelihara kesehatan raga dengan cara memberikan asupan makanan bergizi.
Kita biasa sebut dengan 4 sehat 5 sempurna secara fisik. Bila dia sakit, raga ini banyak ahlinya, banyak dokternya. Dia sakit, diobati. Nah, ini diurus raga itu. Nah, kemudian apalagi supaya selalu sehat, yaitu jiwa yang sehat. Disebut juga ruhani yang sehat. Yang di dalamnya ada batin, disebut juga. Di dalamnya ada sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat hatinya, moralnya, ruhaninya, batiniahnya, atau sebutan apalah dari jiwa ini. Nah, memelihara kesehatan jiwa dengan cara memberikan asupan makanan jiwa berupa memori-memori. Jadi asupan makanan jiwa itu berupa memori-memori, berupa informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran, yang masuk ke dalam jiwa, yang menjadi pikiran bawah sadar, jadi jiwa keseluruhan. Semua memori-memori yang mesti dimasukkan adalah memori-memori positif, informasi positif, kata-kata positif, lingkungan yang positif, pengaruh-pengaruh positif dan supra positif. Yaitu dimasukkan melalui mata, melalui telinga, melalui perasaan, melalui semuanya dimasukkan ke dalam pikiran. Ya, dimasukkan ke dalam pikiran, perasaan, dan hati melalui pendidikan. Jadi melalui pendidikan khusus memangnya dididik jiwa-jiwa kita ini, pikiran-pikiran kita dididik, hati dan perasaan kita semua dididik melalui pendidikan. Begitu juga melalui keluarga. Ya, kalau anak kecil dipengaruhi oleh keluarga, nah keluarga ini mendidik, memberikan hal-hal yang positif dan suprapositif. Nah, begitu juga lingkungan yang semua positif dan suprapositif menjadi memori-memori, pengalaman-pengalaman, pendidikan, pengalaman yang positif. Nah, di antaranya pendidikan sholat khusyuk 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur. Yaitu bacaan-bacaan, makna-makna bacaan sholat dilakukan dengan tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, itu terus-menerus baca Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang Allah. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Maliki yaumiddin. Nah, ini kita menyadarkan diri kita tentang kemahabesaran Allah. Allahu Akbar. Dan seterusnya kata-kata daripada makna-makna bacaan sholat itu mendidik, memasukkan ke dalam pikiran kita. Kita masukkan berupa memori-memori positif dan suprapositif setiap sholat. Jadi sholat itu menjadi pendidikan itu. Ya, teorinya dapat pendidikan sholat khusyuk juga. Nah, kemudian diulang, dimasukkan makna-makna bacaan sholat dalam pikiran dan jiwa kita. Nah, begitu juga terapi Quran. Memasukkan memori-memori suprapositif dalam pikiran dan jiwa. Nah, begitu juga akhlak mulia terapan. Terus diajarkan, diulang-ulang. Serta membiasakan infak dan sedekah. Nah, pada saat memberikan pendidikan, informasi, memberikan asupan makanan berupa memori positif dan suprapositif, itu dilakukan dalam pembelajaran yang terus-menerus dengan pola teori berlatih dan praktek keseharian atau kita sebut dengan TBP. Dengan TBP ini terus mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran terus. Yang mempengaruhi perasaan kita. Nah, dengan praktek teori berlatih dan praktek keseharian, nah menjadi sumber asupan makanan jiwa yang sehat akan terbangun. Jadi ini salat khusyuk yang dilakukan setiap hari dengan keilmuannya, dengan makna-maknanya. Terapi Qurani yang dilakukan dengan makna-makna yang dihayati. Akhlak mulia terapan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta infak sedekah yang kita lakukan terus-menerus. Cara belajarnya teori berlatih dan praktek keseharian ini adalah sumber utamanya. Sumber utamanya agar jiwa menjadi sehat, agar pikiran menjadi sehat,
agar hati menjadi sehat, agar perasaan menjadi sehat. Nah, inilah sumber utama asupan makanan jiwa yang sehat. Ya, berupa memori-memori yang akan terbangun di dalam jiwa. Nah, sehingga kemudian akhlak mulia tumbuh karenanya. Akan terbangun akhlak mulia dengan sumber makanan jiwa. Ya, makanan jiwa, makanan pikiran, makanan perasaan, dan semua yang ditanamkan itu ya berupa asupan-asupan yang menjadi sumber utama tadi, maka akan terbangun akhlak mulia. Nah, selanjutnya dengan akhlak mulia ini melahirkan orang-orang yang bisa meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, jadi memang ini para sahabat, masalah jiwa ini yang sehat, kalau asupan makanan, asupan memori. Nah, dari salat khusyuk 3T, terapi Qurani, akhlak mulia, terapan, infak, dan sodakoh yang dipelajari dengan teori berlatih dan praktek keseharian atau TBP. Ini sumber utama nutrisinya, nutrisi jiwa dan memorinya. Nah, sehingga dengan penuhnya jiwa ini dengan makanan-makanan positif dan suprapositif, memori-memori yang positif dan suprapositif, maka orang itu menjadi sehat jiwanya. Nah, sehat jiwanya akan berakhir, dia akan memperoleh sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, jadi ini para sahabat. Jadi orang-orang yang mengurus dirinya sendiri ini, terutama mengurusi jiwanya itu. Mengurusi pikirannya, mengurusi hatinya, mengurusi perasaannya, kemudian dilakukan terus diberikan tuh makanan-makanan yang positif dan suprapositif berupa informasi dan memori-memori yang dilatih, dikerjakan, diterapkan. Nah, sehingga di akhirnya akan melahirkan orang-orang yang sukses, husnul khotimah, dan jiwa. Nah, ini para sahabat. Ini orang-orang yang akhlak mulia seperti ini terhadap dirinya sendiri. Nah, bila jiwanya sakit, segera diobati. Nah, kalau tadi juga, kalau bila sakit fisiknya, segera diobati. Bila jiwanya sakit juga segera diobati. Ya, diobati dengan itu tadi, nutrisi-nutrisi itu tadi. Nah, serta menghindari belajar agama Islam yang tidak membentuk akhlak mulia. Karena banyak juga orang belajar agama Islam tidak membentuk akhlak mulia. Bahkan kecenderungannya ada juga yang belajar agama Islam tapi akhlaknya tidak terpuji. Akhlaknya tidak terpuji sama sekali. Bahkan dia membawa penyakit. Jadi informasi dari agama Islam yang dimasukkan ke dalam pikirannya ini memang bukan kebenaran Islam itu yang menjadi jiwa akhlak mulia, tetapi bahkan menjadi pikiran negatif. Ya, jiwanya jadi negatif, membawa penyakit bagi pikiran dan jiwa, serta kerusakan karena lidahnya bisa merusak. Ya, karena pelajarannya bisa merusak, itu banyak terjadi. Ya, contohnya adalah dia belajar agama tetapi hanya untuk berdebat. Debat sana, debat sini, marah sana, marah sini, nyalain sana, nyalain sini, nuduh sana, nuduh sini, yang mengajarkan permusuhan. Tidak ada kedamaian, sehingga antar sesama Muslim terhadap Muslim sendiri ada kebencian yang terus tumbuh dalam diri orang itu. Kebencian terhadap sesama umat Islam dan tidak membawa kemajuan bagi kehidupan. Nah, ini belajar agama Islam yang seperti ini akhirnya jauh dari akhlak mulia, bahkan apa yang terjadi? Ya, kemunduran kehidupan, penyakit-penyakit pikiran dan jiwa, menimbulkan kerusakan. Ada yang belajar seperti ini. Nah, harus kita hindari. Ya, harus kita hindari belajar agama Islam seperti ini. Nah, ini para sahabat, nah itu juga bagian daripada mengurus diri. Jadi orang-orang yang berakhlak mulia itu terlihat dari bagaimana cara mengurus dirinya. Diri yang fisik dia urus dengan baik. Ya,
asupan makanannya yang baik, keadaannya yang baik sehingga fisiknya sehat. Nah kemudian jiwanya juga jiwa yang bagus, pikirannya yang bagus, perasaannya yang bagus, hatinya yang bagus, sehingga semua berjalan, bergerak seperti akhlak mulia. Nah sehingga alat yang dipergunakan untuk menumbuhkan kesehatan jiwa itu sholat yang khusyuk, terapi Qurani, akhlak mulia, infak, dan sedekah. Nah ini para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.